Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rengga Aditya Putra dengan NIM 232123. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi yang saya buat untuk tugas proyek mata kuliah pemrograman mobile lintas platform. Jadi untuk aplikasi yang saya buat ini itu bernama Campusmate. Jadi apa ini Campusmate? Campusmate ini merupakan sebuah aplikasi yang saya harapkan bisa membantu keresahan-keresahan mahasiswa yang sering dialami. Jadi untuk fitur-fitur yang ada pada aplikasi ini itu terdapat beberapa fitur. Yang pertama itu untuk mengontrol bagaimana kita bisa lebih produktif untuk mengerjakan tugas. Jadi ada beberapa fitur, yaitu penambahan tugas untuk sebagai pengingat tugas. Kemudian di situ terdapat juga untuk course-nya, untuk mata kuliahnya, sehingga dari satu halaman ke halaman yang lain itu saling berelasi. Kemudian terdapat juga pengatur keuangan. Jadi pengatur keuangan ini saya rasa dikarenakan ada beberapa mahasiswa yang mungkin agak kesulitan untuk mengatur dari segi keuangannya, sehingga mungkin ada beberapa case yang tidak merasa tabungannya itu sudah menipis, sehingga dia tidak bisa mencatat pengeluaran apa saja yang dia lakukan. Makanya saya harapkan dengan adanya aplikasi ini bisa membantu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi yang pertama, di dalam folder Campusmate saya ini terdapat dua folder. Yang pertama folder untuk API-nya, REST API. Di sini REST API-nya itu untuk web service-nya saya menggunakan Laravel Heart, dan untuk database-nya saya menggunakan MariaDB, yang dimana dikonfigurasi untuk tampilan visual database-nya menggunakan Heidi SQL. Jadi di sini ada beberapa folder-folder untuk controllernya, dan kemudian untuk modelsnya, dan ini merupakan migration untuk tabelnya yang secara otomatis dibuat dan langsung termigrasi ke database. Ini dia. Kemudian untuk mobilenya terdapat beberapa page atau halaman untuk file halamannya. Ini dia. Nah, tanpa berlama-lama saya akan langsung menunjukkan demonstrasi dari aplikasi saya. Mungkin sebelum itu saya ke database-nya terlebih dahulu. Ini dia untuk database saya. Jadi untuk sebelumnya di sini untuk loginnya itu saya menggunakan JWT. JWT ini apa? JWT ini merupakan JSON Web Token. Jadi JSON Web Token ini ketika kita login ke sebuah aplikasi, nanti si user akan diberikan token, bearer token namanya, bearer token. Jadi token ini sebagai pass ID-nya dia untuk bisa dikenali oleh si aplikasi. Nah, di dalam token ini juga terdapat batas waktu, yang dimana ketika waktu default yang ditetapkan untuk token ini sudah habis, maka nanti dia akan refresh, membuat token baru. Nah, ketika kita memasukkan token yang salah, itu server akan menolak karena dianggap sebagai bukan si user. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini untuk demonstrasi aplikasinya. Di sini terdapat halaman login atau page login. Kemudian di sini ada page untuk register atau sign up akun. Jadi di sini ada beberapa field yang harus diisi: nama lengkap, email, password, nomor HP.
nama kampus, NIM, semester, dan jurusan. Contohnya di sini saya masukkan Rengga Aditya, kemudian rengga123@gmail.com, rengga123. Oke, sudah berhasil untuk membuat akunnya. Sekarang saya akan masukkan Rengga 123 gmail.com. Oke, login sudah berhasil. Jadi untuk halaman dashboardnya seperti ini. Jadi kita bisa melihat ada beberapa mata kuliah yang kita daftarkan, kemudian ada tugas. Untuk tugasnya itu apa saja yang masih belum selesai, kemudian ada deadline-nya di sini, kemudian ada financial overview, jadi kita bisa melihat berapa saldo bulanan kita, kemudian berapa pengeluaran bulanan kita. Di sini kemudian ada icon untuk tambah. Di sini kita bisa memilih untuk menambah apa saja. Contohnya di sini untuk menambah mata kuliah. Jadi di sini contohnya pemrograman lintas platform Pak Agus Idris di hari Senin jam 8 sampai jam 10. Lab komputer. Oke, di sini dia sudah berhasil menambahkan mata kuliah untuk pemrograman lintas platform. Di sini juga kita bisa edit. Kemudian juga coba kita tambahkan pemrograman mobile lintas platform. Oke, sudah berhasil. Kemudian di sini untuk saya menambahkan tugas, di sini dia otomatis mengambil dari mata kuliah apa yang kita daftarkan tadi. Di sini contohnya membuat tugas akhir, membuat aplikasi. Tanggal deadline-nya contoh kita pilih tanggal 4, pilih jam di waktu 12.00, kemudian pilih tanggal remindernya hari ini jam 12, prioritas penting, status belum selesai. Oke. Nah, di sini ada deadline. Di sini menandakan ada deadline, berarti ada tugas yang deadline sebentar lagi. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan. Jadi di sini kita bisa memecah beberapa jika kita misalnya kesulitan untuk mengerjakan tugasnya, kita bisa memecah tugas besarnya ini menjadi beberapa bagian kecil. Contohnya yang pertama membuat JWT-nya terlebih dahulu. Kemudian konfigurasi PHP-nya, nah dan lain-lain. Di sini tinggal kita checklist kalau misalnya sudah selesai. Oke. Nah, dia langsung selesai. Oke. Setelah itu kita beralih ke notes. Jadi notes ini merupakan fitur untuk mencatat suatu materi atau jika kiranya ada beberapa hal yang penting
yang harus kita catatkan pada materi tersebut. Di sini juga dia mengambil dari mata kuliah yang sudah kita daftarkan tadi, course. Di sini tinggal kita type, misalnya JWT adalah JSON Web Token. Save. Judulnya materi 16. Nah, sudah berhasil. Kemudian untuk finance, sorry di sini. Nah, di sini dia untuk finance recordnya. Di sini untuk kita bisa menghitung berapa pengeluaran kita. Contohnya untuk bensin, untuk kategori bensin, misalnya untuk bensin itu di tanggal 3 itu kita mengeluarkan sebesar 20.000. Catatan bensin. Nah, di sini dia sudah di sini dia kita set dulu anggarannya. Misal untuk anggaran yang kita punya untuk 1 bulan itu contoh 500.000 budget. Nah, di sini dia menghitung berapa pengeluaran. Kemudian jika ada pemasukan, contohnya joki tugas kategori, kita mendapatkan sebanyak 50.000. Jajan. Nah, otomatis ada pemasukan 50.000. Seperti itu. Mungkin sekian untuk aplikasi saya ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.